Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tentang akikah, pengertian akikah. Semoga walaupun yang sedikit referensi yang saya dapatkan, semoga bisa menjadi landasan untuk masyarakat yang akan melaksanakan akikah. Karena akikah itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran sebuah hati. Ya, akan mulai saja langsung untuk pengertian akikah. Secara bahasa akikah sebutan untuk rambut yang berada di kepala si bayi ketika lahir. Sedangkan secara istilah akikah berarti sesuatu yang disembelih ketika menggundul si bayi. Akikah dinamakan dengan sebabnya karena menyembelihnya berarti yaitu memotong, sedangkan rambut kepala si bayi dicukur pula ketika itu. Kemudian syariat-syariat akikah yang pertama dari hadis Salman bin Amir. Dari Salman bin Amir Ad-Dabi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap anak laki-laki yang lahir harus diakikahi, maka sembelihlah akikah untuknya dan hilangkan gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5472. Kemudian hadis Sumarah bin Jundub. Dari Sumarah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, maka sembelihlah untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Daud, hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan hadis riwayat Ahmad. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian hadis yang ketiga, dari Yusuf bin Mahak, mereka pernah masuk menemui Haflah binti Abdirrahman. Mereka bertanya kepadanya tentang hukum akikah. Haflah mengabarkan bahwa Aisyah pernah memberitahu dia bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih 2 ekor kambing yang hampir sama untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Itulah kemudian hadis yang keempat dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW pernah mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing 1 ekor gibas atau domba jantan. Hadis riwayat Abu Dawud, dan mengatakan hadis ini sahih kata Syekh Al-Albani. Itulah dasar-dasar fikih tentang akikah. Kemudian hukum akikah berdasarkan hadis dari Salman bin Amr Ad-Dabi, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, pada setiap anak laki-laki yang lahir harus diakikahi, maka sembelihlah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Juga berdasarkan hadis lainnya, sebagian ulama menyatakan bahwa hukum akikah itu adalah wajib, semacam ulama Zahriyah, Abu Dawud, Ibnu Hazim dan kawan-kawan, dan Hasan Al-Basri. Sedangkan jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum akikah adalah sunnah. Kemudian hadis dari jumhur ulama yang menyatakan hukum akikah adalah sunnah berpegang pada hadis Nabi SAW, barang siapa yang senang untuk mengakikahi anaknya maka lakukanlah. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak wajib karena di sini ada boleh memilih. Dalil ini adalah indikasi bahwa memalingkan perintah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang memerintahkan adalah kepada perintah sunnah. Itulah sedikit tentang gambaran hukum-hukum tentang akikah. Kemudian kesimpulannya itu akikah adalah suatu yang disyariatkan, tidak sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, hukumnya berkisar antara wajib dan sunnah. Sedangkan kami sendiri lebih cenderung pada pendapat jumhur atau mayoritas ulama yang menyatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah. Namun
Sudah sepantasnya bagi orang yang mampu, yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Ta'ala, tidak meninggalkan syariat yang mulia ini. Itulah sedikit tentang dasar-dasar hukum tentang akikoh. Semoga bisa bermanfaat dan akan kami terangkan tentang akikoh pada kesempatannya lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.